Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk pada session yang ke-9 dari pelajaran PTM pemindahan tanah mekanis atau alat berat. Ini mengenai analisa biaya alat berat. Jadi di sini menganalisa rencana anggaran biaya dan mengenal manajemen alat berat. Kira-kira kompetensinya, tujuannya adalah yang pertama, mahasiswa mampu menghitung harga satuan pekerjaan yang mempergunakan alat berat. Nah, ini penting ya, menghitung harga satuan pekerjaan. Misalnya pekerjaan penimbunan tanah, berapa harga per meter kubiknya, atau harga pekerjaan agregat base kelas A misalnya, berapa per meter kubiknya, atau pekerjaan hot mix ACBC, jenis ACBC, aspal konkret binder course, berapa per tonnya atau per kubiknya. Jadi ini tujuannya yang pertama. Dan yang kedua, ini mengetahui koefisien dasar ya, koefisien orang, koefisien bahan, dan koefisien alat berat. Jadi di pelajaran alat berat ini kita juga menghitung koefisiennya. Jadi beda dengan di rencana anggaran biaya RAB gedung, koefisien pekerjaannya semua sudah standar ya. Mungkin yang dikeluarkan oleh salah satu buku pegangan atau yang dikeluarkan oleh masing-masing daerah. Tetapi kalau untuk pekerjaan yang menggunakan alat berat, koefisien itu harus dihitung. Harus dihitung. Nah, di sini koefisien. Koefisien. Nah, ini harus kan ya, harus diketahui, dihitung, bukan berdasarkan ketetapan, tetapi kita hitung. Nah, di situ bedanya nanti RAB gedung ya, dengan RAB jalan umumnya atau RAB yang lain yang menggunakan alat berat. Koefisien dasarnya harus kita hitung. Yang ketiga, ini mahasiswa diharapkan mampu menghitung penyusutan harga alat berat. Jadi menghitung depresiasi. Depresiasi di sini bisa kita ini kan, depresiasi alat berat. Karena harga alat berat pada tahun awal pengambilan dengan setelah misalnya 3 tahun itu beda ya. Semua alat seperti itu ya, sama dengan mobil baru sama setelah umur 3 tahun, makanya alat ini sama dengan mobil. Nah, ditanya tahun pembuatannya, misalnya tahun berapa, tahun 2019, 2018, nah, itu nanti ada depresiasi ya. Maaf, depresiasi alat. Ini penting nanti pada saat menghitung harga ini, harga satuan ini. Kebanyakan pada saat menghitung di sini nanti terjatuh ke dalam anggapan semua alat berat itu baru, nggak mungkin ya. Pekerjaan itu tak mungkin ada, misalnya ada 20 unit alat semuanya dianggap baru, tak mungkin. Kebiasaan kalau di kontraktor orang Indonesia ya, umur alatnya bisa 3 tahun ke atas, ada yang 5 tahun, ada yang 7 tahun gitu ya. Jadi kita harus mampu menghitung harga. Inilah nanti yang dimasukkan ke dalam menghitung harga satuan setelah ada depresiasi. Jadi jangan ada nanti infonya, kita lihat nanti contoh perhitungannya. Yang keempat, mahasiswa mampu
mengenal time schedule. Nah, time schedule ini ya kalau pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan alat berat ya membuat time schedule ini harus mengenal analisa alat berat. Kalau tidak bisa menganalisa alat berat, hampir dijamin tidak akan bisa membuat time schedule. Time schedule ini penting di lapangan ya. Dan yang kedua ini vektor diagram. Nah, ini agak mungkin kurang umum dikenal istilahnya. Vektor diagram ini adalah suatu diagram yang akan menunjukkan waktu dan posisi alat berada di posisi mana. Ini vektor diagram nanti jadi suatu yang unik karena biasanya engineer ya, dia tidak mengetahui posisi alat di mana gitu. Misalnya dia bekerja pada rentang antara STA 0 sampai STA 60, maksudnya 60 kilo misalnya pekerjaannya. Kalau ditanya nanti engineer-nya posisi eskavator jenis A misalnya, di mana posisinya? Wah, saya nggak tahu. Wah, ini suatu yang naif ya, suatu yang tidak bagus. Kalau menurut saya vektor diagram ini ya seperti ini ya, perencanaan posisi alat. Misalnya contohnya ya, saya di proyek itu sebagai engineer yang melaksanakan proyek di suatu daerah kabupaten. Saya baru sampai ada meeting di pusat provinsi misalnya selama seminggu di kantor pusatnya misalnya, atau di pusat ibu kota gitu. Setelah seminggu saya kembali lagi ke proyek yang berada di daerah kabupaten. Ditanya ke saya, di mana posisi bulldozer jenis ini? Dengan klise yang tidak jelas, dia mengatakan, biasanya engineer yang tidak paham vektor diagram ini, dia langsung mengatakan, ya maaf saya baru pulang dari meeting di kantor pusat, jadi saya tidak tahu di mana posisi-posisi alat. Ini bahaya. Padahal dia sebagai misalnya GS ya, General Superintendent atau Site Manager, dia harus mengetahui posisi alat itu, jangankan ditanya setiap per 2 minggu. Per jam, per detik dia harus tahu di mana posisi alat. Ya, alat ini kalau dia memang benar filosofinya tentang pekerjaan alat ya, alat berat ini sama dengan anaknya. Jangan nggak tahu dia posisi anaknya dalam pantauan per menit, per detik. Harus tahu dia posisinya. Karena alat ini mudah saja diaplikasikan di tempat di sekitar proyek untuk mendapatkan hasil sampingan bagi operator-operator. Ini jadinya pekerjaan-pekerjaan yang tak jelas. Jadi vektor diagram ini kalau saya nantinya ini adalah suatu vektor ya, suatu diagram yang akan menunjukkan di mana posisi alat. Jadi kalau saya melihatnya vektor diagram ini ya seperti peramalan ya, seperti dukun alat. Bahasa apanya seperti itu. Kenapa seperti itu? Misalnya proyek itu dimulai bulan Januari 2020. Kalau saya sebagai engineer dengan melihat vektor diagram ini, saya akan bisa menentukan posisi alat itu di bulan 10 bulan ke depan. Misalnya di bulan Oktober 2010, saya bisa menentukan posisi alat itu dengan pasti. Makanya di sini kan kayak dukun jadi. Ya seharusnya seperti itu engineer. Dia tahu posisi alat itu walaupun belum kerja, nanti kira-kira sekarang ini di bulan 3 gitu ya. Di mana nanti di bulan 10
sekarang bulan 3 2020. Alat itu berada di mana di bulan Oktober 2020 kira-kira menurut estimasi Bapak? Kalau saya bisa dengan melihat vektor diagram. Inilah uniknya vektor diagram, tapi ini sepertinya belum umum diterapkan di beberapa proyek, tapi nanti akan saya jelaskan. Kalau belum sempat di season ini akan saya jelaskan di season, mungkin sekarang season 9 ya, mungkin di season berikutnya, season 10 atau season 11. Oke, tujuan berikutnya di sini mahasiswa diharapkan mampu menghitung schedule for site activities. Jadi aktivitas lapangan, schedule aktivitas lapangan. Jadi membuat schedule alat di lapangan dan membuat query activities. Schedule untuk aktivitas di query atau di Basecamp. Kalau query-nya 1 atau 2 atau 3 ya harus tahu bagaimana membuat schedule-nya. Nah, di sini nanti kita schedule alat berat di sini ya. Bagaimana membuat schedule alat berat di lapangan dan membuat schedule alat berat di query. Nah, bisa saja nanti dan membuat schedule alat berat di Basecamp. Bisa saja aktivitas itu ada di beberapa titik di lapangan, di query mungkin query-nya ada 2, berarti sudah 3 titik, dan satu lagi di Basecamp misalnya sudah 4 titik. Dia harus membuat schedule untuk alat-alat berat yang bekerja di masing-masing titik kerja. Diharapkan masih mampu seperti itu. Ini aplikatif sekali ya, yang ini sangat bagus untuk seorang engineer yang bisa mampu menganalisa alat berat. Yang ke-6, tujuan dari bab ini, mahasiswa mampu menghitung equipment schedule for site dan query activities required. Jadi maksudnya kebutuhan peralatan di lapangan. Di sini buat schedule, di sini membuat kebutuhan. Berapa jumlah alat di lapangan, misalnya minggu ke-1, minggu ke-2, minggu ke-3 dari masing-masing alat. Misalnya minggu ke-1 dibutuhkan 4 dump truck, 1 eskavator, 2 bulldozer. Minggu keduanya mungkin dibutuhkan 6 dump truck, 1 eskavator, 1 bulldozer, tambah 1 lagi wheel loader. Nah, ini harus tepat perhitungan kebutuhan alat. Ini dihitung di lapangan dan di query, nah, di masing-masing titik. Jadi berapa kebutuhan alat masing-masing itu harus bisa dihitung. Ini menghitung kebutuhan alat ini diperlukan keahlian yang cukup lumayan baik, dan ini applicable betul. Karena akan memberikan dampak ya ekonomi dan efisiensi di sini. Nah, ini ada satu kasus mungkin bisa saya ceritakan waktu saya membimbing mahasiswa PKL, praktek kerja lapangan. Saya menginstruksikan sama dia untuk menghitung beberapa alat. Kalau nggak salah 4 jenis alat, diantaranya salah satunya eskavator. Jadi saya suruh dia menghitung kebutuhan eskavator di quarry, di tempat pengambilan ini. Saya tanya, pengambilannya di mana ini quarry? Ini quarry-nya ada di Sumatera Barat, Pak, di Pangkalan. Waduh, Pak, proyek saya di sana di Rokan Hilir, di perbatasan antara Riau dengan Sumatera Utara, sedangkan quarry-nya di daerah dekat perbatasan Riau dengan Sumatera Barat, daerah Pangkalan. Tapi karena saya ingin dia nampak aplikasinya, saya perintahkan supaya berangkat ke lapangan, ke quarry, coba lihat di sana. Dan sebelumnya coba kamu hitung kira-kira berapa kebutuhan alat untuk di quarry.
apa saja jenisnya dan berapa kebutuhan alat. Waktu itu dia menghitung eskavator itu kebutuhan alatnya cuma 0,8, tidak sampai 1. Saya tanyakan bagaimana kondisi di kuari mereka yang di Panggalan. Eskavatornya ada berapa unit? 2 unit, Pak. Waduh, kamu ngitungnya 0,8, mereka 2 unit. Nah, bagaimana kamu lihat realisasinya di lapangan? Oh iya Pak, yang satu tuh entah kadang-kadang kerja, kadang nggak jelas, entah kerja entah enggak gitu. Nah, inilah salah satu mungkin perletakan alat yang tidak sesuai dengan perhitungan seperti ini. Dibutuhkan 0,8, ada di lapangan 2 gitu. Berarti ya satu saja sudah lebih, apalagi 2. Ini kan suatu pemborosan. Inilah makanya diperlukan analisa ini. Oke. Yang berikutnya yang ke-7. Nah, di sini mahasiswa diharapkan mampu mengenal manajemen alat berat. Nah, ini bagi pelaksana-pelaksana di lapangan, baik kontraktor, konsultan maupun orang PU-nya harus aktif, bisa menghitung. Ya, poin-poin ini kalau ini dikuasai cukup baik kondisi lapangan, karena bagi saya pribadi sebagai contoh mungkin supaya menambah semangat kalian mempelajari ini, pernah di tahun 2000-an lah, saya pernah mengawasi, saya sebagai konsultan mengawasi pekerjaan yang dikelola oleh PT Utama Karya. Jadi saya waktu itu coba menghitung-hitung dari time schedule, jumlah alat, apa begitu. Saya di waktu luang saya coba menghitung-hitung pekerjaan seperti ini. Saya hitung dari time schedule, kebutuhan dump trucknya ada 10 waktu itu. Ini contohnya sama saya, kejadian sama saya. Tetapi saya lihat yang ada di lapangan cuma 4 unit. Sedangkan yang dibutuhkan dari time schedule 10 unit. Analisanya dari time schedule. Ini saya beritahukan ke GS-nya, General Superintendent-nya atau Set Manager-nya di lapangan. Saya katakan, ini Pak kebutuhan alatnya 10 dump truck ini. Tapi yang ada Bapak saya lihat cuma 4, hanya 4. Nah, dia mungkin karena saya mungkin dilihatnya bicaranya mungkin dianggapnya kurang serius. Kamu tahu dari mana? Nah, ini saya tunjukkan hasil hitung-hitungannya, karena dia pernah juga belajar masalah PTM ini, alat berat ini, tapi mungkin nggak begitu peduli dengan perhitungan kebutuhan alat ini. Saya tunjukkan di analisanya sebentar. Oh iya, memang seperti ini hitungannya. Ya udah, memang butuhnya 10. Jadi kekurangan dump truck Bapak ada 6 unit. Nah, jadi sampai di situ terputus pembicaraan. Di hari besoknya saya jumpai lagi dia. Saya memang orangnya agak iseng kalau di lapangan itu. Saya tanyakan lagi sama dia, macam mana Pak? Bagaimana pengadaan dump truck yang 6 itu? Wah, Pak Salahuddin ini baru kemarin mengatakan alat kurang, masa hari ini langsung ada? Wah, ini pekerjaan ini hari-hari dalam time schedule ini, hari-hari dalam deadline ini Pak. Kalau Bapak mengerti masalah time schedule, tidak bisa. Kalau Bapak lambat ya nanti schedule-nya minus, time schedule-nya minus. Nah, mulai dia gelagapan. Bagaimana kalau misalnya sebagian alat itu saya mengadakan, yang sebagian lagi Bapak? Saya minta misalnya waktu itu saya 4 lah mengadakannya, Bapak 2 unit. Siapa duluan kita yang apanya? Tapi Bapak restu ya. Waktu itu saya kan konsultan, dia kontraktor, artinya yang dia lebih ini. Tapi karena dia restuinya, oke Pak Salahuddin, kita deal.
Makanya waktu setelah deal ini, wah ini kesempatan ekonomi bagi saya langsung keliling. Waktu itu kegiatannya di dekat dengan kota Pekanbaru, jadi saya keliling beberapa full alat berat, full dump truck. Kalau nggak salah waktu itu ada 5 full yang saya datangi, masing-masing bersedia. Tetapi saya tentunya di sini saya punya misi ekonomis. Ya, dari masing-masing full itu berapa bisa ngasih ke saya sebulan per satu alatnya, karena mereka akan bekerja. Waktu itu ada yang ngasih 250.000 per bulan per unit, ada yang ngasih 300.000 per bulan per unit. Terakhir dari 5 titik itu ada yang berani memberikan 500.000 per bulan per unit dump truck. Saya oke kan? Dia tanya kapan ini alat ini perlu dump truck ini kapan perlu diperkuat? Berangkat sekarang juga, saya bilang. Langsung menuju ini. Waktu itu setelah pembicaraan dengan GS tuh, kalau nggak salah 2 jam setelah pembicaraan dengan dia, alat tuh datang ke lapangan, 4 unit dump truck. Dia merasa waduh ini kerjaan yang betul-betul profesional, ini langsung ada. Dia yang 2 unit malah belum ada. Ini bagi saya 500.000, kalau 4 udah 2 juta per bulan. Nah, hasil sampingan gaji saya, padahal gaji saya waktu itu masih 400.000 per bulan. Ya, 2 juta per bulan didapatkan dari yang punya dump truck. Ini cukup lumayan. Jadi inilah, ini sebagai daya tarik bagi kalian sebagai mahasiswa ya. Sebenarnya pelajaran-pelajaran ini nanti di lapangan ya bersangkutan dengan nilai profesional dan nilai bisnis, nilai ekonomis. Siapa yang bisa mengambil kesempatan ya silakan. Bukan bagian dari pendukung ya, bukan mengambil bagian dari dana proyek yang ada. Oke, itu kira-kira tujuannya. Kalau misalnya cukup menarik, kita lanjutkan. Nah, sini ini tadi kompetensinya ya, tujuannya ada 7. Silahkan kita mulai. Yang bab 5 ini analisa biaya alat berat. Pendahuluan. Salah satu permasalahan penting yang selalu muncul dalam pelaksanaan proyek adalah mengenai pemakaian peralatan yang sesuai. Pelaksana kontraktor memikirkan bahwa investasi pengadaan peralatan yang dipergunakan dalam suatu proyek biasanya menghabiskan dana yang cukup besar dari presentasi dana proyek. Kontraktor tidak mengeluarkan biaya bagi peralatan pelaksanaan, melainkan alat-alat tersebut membiayai dirinya sendiri dengan jalan menghasilkan uang yang lebih besar dari harga alat tersebut. Ini filosofinya nih. Kalau ngambil dari filosofi ini, sebenarnya yang bisa mengambil uang atau istilahnya tagihan per bulan atau MC ya, monthly certificate dalam suatu proyek ya hasil dari pekerjaan. Nah, tentunya menggunakan alat berat. Jadi yang bisa menghasilkan uang di lapangan ya sebenarnya alat berat. Engineer tidak bisa menghasilkan uang, tidak ada harga satuannya di situ engineer kalau tidak bekerja. Jadi misalnya agregat base kelas A gitu. Jadi yang ada di situ harga agregat base kelas A yang menggunakan alat. Tentunya filosofi ini penting gitu. Jadi di sini seakan-akan alat berat itu terbebani dengan biaya keseluruhan. Nah, nanti kita lihat biaya keseluruhan proyek. Di sini pengadaan alat berat oleh kontraktor berasal dari, nah, jadi pengadaan di lapangan itu alat berat itu bisa dibeli dengan cara leasing, atau alat berat bisa dibeli dengan cara kontan, atau alat berat bisa disewa. Jadi pengadaan alat berat itu di lapangan itu ada 3, bisa beli dengan leasing, beli dengan bayaran kontan, beli dengan sewa. Ini poin yang kedua ini, ini nggak perlu, sebenarnya informasi ini tidak perlu banyak apa. Kita lihat aja harga-harga masing-masing alat berat di
di Google atau di mana informasinya banyak, misalnya eskavator harganya berapa gitu. Nah, jadi banyak informasi. Ini yang poin kedua nih, nggak perlu banyak dipelajari, lihat aja informasinya banyak. Yang perlu dipelajari ini bagian satu, bagaimana kalau leasing. Yang kedua ini bagaimana kalau disewa. Nah, nanti kalau ada yang berkeinginan di satu project, misalnya untuk jadikan judul tugas akhir, ini bagus nih, bagaimana kalau suatu project itu dianalisa dengan menggunakan beli kredit leasing, beli kontan atau sewa, mana yang lebih untung. Nah, ini satu judul yang cukup bagus analisanya. Oke. Yang pertama, kita bagaimana kalau cara kredit atau cara leasing ya. Ini ada rumusan ekonomi ya. Nah, di sini rumus 51, 52, 53, mungkin ekonomi project sudah mempelajari ini juga, tapi coba kita ini. Jadi di sini ada sampai 56, di mana A adalah angsuran per tahun, P adalah harga alat baru, I bunga per tahun, N jumlah tahun kredit, F total harga berat dengan kredit. Nah, jadi di sini misalnya kita pengen tahu kalau angsuran ya. Sini angsuran sebenarnya kalau bahasa apanya annuity ya. Angsurannya berapa? Kalau misalnya diketahui alat beratnya, misalnya kita bisa melihat harga misalnya eskavator 2 miliar, P-nya berarti 2M. Sudah tuh I bunga bank. Kita lihat. Nah, informasinya bisa dilihat di Google atau lihat langsung ke di bank. Ini N jumlah bulan. Misalnya kita 3 tahun berarti ya N ini 36. Kalau 5 tahun berarti ya 60 N ini. Jadi berapa angsurannya? Nah, kita tahu. Nilai ini A ini perlu diketahui ya sebagai dasar. Misalnya kita mengambil eskavator ininya yang harga 2 miliar harga barunya, bunga bank misalnya 5%, kita mau mengansur selama 3 tahun berarti ini 36 N-nya karena proyeknya 3 tahun. Berarti N-nya 36. Kita bisa tahu berapa angsurannya per bulan. Jadi kalau kita sudah tahu biaya angsuran per bulan, kita bisa mendatangi suatu lembaga leasing, finance itu. Ditanyakan sama mereka berapa. Mereka memberikan metode pembayarannya. Kalau kita sudah punya ini, kita hitung, kita punya pegangan. Biasanya leasing ini, finance ini, dia memberikan beberapa alternatif sampai kadang-kadang 5 sampai 6 karena di bagian pembelian alat berat sama dengan di bagian pembelian mobil saja kadang-kadang leasingnya sampai 5-6 yang titip ke bagian marketing dari mobil itu. Alat berat mungkin ya seperti itu juga, bisa aja 10 finance, 10 institusi memberikan tawarannya masing-masing. Kita diberikan 10 jenis tawaran. Kalau kita nggak punya dasar perhitungan sebelumnya, nah ini bisa jadi bulan-bulanan kita ini. Ya harusnya kalau dari perhitungan kita misalnya angsurannya misalnya 30 juta sebulan, kalau kita sudah hitung, nah kita nilai aja dari leasing yang ditawarkan dari 10 misalnya, yang nambahnya berapa, mana yang bisa dijadikan ini. Kalau misalnya dari 10 tuh masing-masing di atas
misalnya kita menghitungnya 30 juta per bulan. Nah, nanti leasing itu ada yang menawarkan 50 juta, ada yang 40 juta, ada yang 45 juta, ada yang 35 juta. Biasanya tidak dekat dari 30 itu. Ya, kita tengok mana yang paling oke. Misalnya dia menawarkan 35. Ini kan di bagian marketing dari penjualan alat berat. Kita bisa nanyakan di mana kantor si leasing yang menawarkan 35 ini. Kita datangi aja lagi ke dia, bukan ke marketingnya. Bagaimana kalau kami menawarkan, tadi dia di bagian marketing alat berat itu menawarkan 35 juta per bulan, sedangkan kita menghitung 30. Nah, di sini bisa nego sampai kepada suatu yang deal. Nah, mungkin nanti akhirnya misalnya jadi 30,5 juta atau 31 juta. Nah, ini kan bagian yang perlu diperhitungkan. Makanya kalau mau ke leasing itu ya hitung dulu gitu. Jangan berangkat aja. Nah, ini rumusannya. Nanti rumusannya nggak terlalu rumit, mudah saja. Nah, ini kalau bagaimana misalnya harga ansuran. Tapi kalau diketahui misalnya kita udah tahu harga alat itu kalau kredit. Wah, kalau kredit yang tadinya misalnya 2 miliar, wah ini Pak kalau kredit harganya jadi 3 miliar. Nah, berapa harganya? Bisa dihitung dengan rumus ini. Nah, nanti sebaliknya dari rumus ini dibalikkan. Ya, jadi kalau kita ansurannya misalnya 31 juta per bulan misalnya. Berapa sih benarnya harga alat ini kalau baru tanpa ini? Kalau tidak kredit, pakai rumus ini. Nah, ini begitu rumus berikutnya. Ini 6 rumus ini sudah cukup untuk kita berhadapan dengan leasing ya. Masing-masing. Nah, ini kalau bagaimana kalau harga barunya, berapa harga barunya kalau harga kreditnya 3 miliar gitu. Berapa harga kalau kredit kalau harga barunya 2 miliar seperti itu ya. Nah, begitu juga ini kalau misalnya ansurannya 31 juta, berapa sih jadinya harga kreditnya? Nah, seperti itu. Ya berputar-putar seperti itulah rumusnya. Ini yang biasa digunakan oleh orang ekonomi ya. Kita pakai di perhitungan untuk pengadaan alat berat dengan cara kredit. Ya. Jadi itu jelas ya. Kalau mau coba hitung ya silakan aja. Salah satunya nih, misalnya kalau harganya 2 miliar, yang angsuran 36 bulan, berapa sih angsuran yang cocok? Nah, gitu. Coba aja lah. Dengan rumusan ini Anda perhitungkan. Oke. Sini beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilikan alat berat. Nah, jadi ada beberapa hal. Pertama, ini kepemilikan ya. Jadi biasanya ini perlu dipertimbangkan. Apakah ini jadi misalnya kalau kita sewa jadi tanggung jawab si yang punya alat, atau kalau kita belinya kredit atau belinya cash, tentu ini tanggung jawab ya kontraktor ya. Ini harus dijelaskan. Kalau misalnya alat itu disewa ya poin-poin ini harus dijadikan suatu pernyataan yang jelas, karena jangan nanti di tengah operasionalnya terjadi beda pendapat. Ini harus dijelaskan. Oke, makanya ini perlu diketahui apa saja kira-kira penggantian suku cadang. Bagaimana penggantian suku cadang? Replacement of part istilahnya. Bagaimana biaya perawatan dan perbaikan, maintenance-nya. Bagaimana biaya penyusutan atau depresiasi alat. Bagaimana biaya pengangguran, downtime cost. Ini nganggur ini maksudnya alat itu kondisinya kan ada 3. Aktif, rusak, dia tidak rusak tapi tidak aktif. Itu yang dimaksud dengan ini pengangguran ini. Ya,
kondisi alat itu ada 3. Aktif ya, dia ada dan bekerja. Yang kedua, rusak. Yang ketiga, kondisi yang ketiga, alat tuh ada tapi tidak bekerja. Nah, itu nanti di sini termasuk biaya. Kalau yang dia rusak dan ada tapi tidak bekerja, ini masuk nih biaya pengangguran istilahnya, downtime cost. Nah, masuk juga sini nanti biaya investasi ya, yang perlu diperhitungkan, dan juga biaya operasional alat, operation cost construction equipment. Jadi ini ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilikan alat berat. Ini tentu yang perlu dipikirkan oleh pemilik kontraktor atau engineer. Engineer-nya harus berpikir bagaimana pertimbangan kepemilikan alat ini. Jadi engineer itu cukup di samping dia memperhatikan kegiatan lapangan, time schedule, juga dia perhatikan ini. Makanya engineer itu gajinya besar, ya banyak hal yang perlu dipikirkan ya. Oke. Ini contoh yang apa tadi? Misalnya harga 2 miliar. Contoh kalau leasing tadi ya, kredit. Itu biasa angsuran per bulan kalau dia 36 bulan atau 3 tahun. Akhirnya 153 juta per bulan. Ini contoh nomor 2. Contoh nomor 2 itu ini jawabannya. Nah, ini kalau angsurannya 150 juta, berapa sih harga sebenarnya gitu kan? Nah ini 1.955 juta sekian. Oke. Ini harga alat berat tahun 2005. Nah, ini sebagai apa ya? Sebagai referensi. Silakan nanti yang lebih update 2020 masing-masing harga alat berat ya. Ada kapasitasnya, harganya, harga sewanya, nanti sebenarnya ini ada perubahan. Ini tahun 2005 oke, tapi sekarang tentu sudah tidak oke. Tahun 2020 sudah tidak oke lagi, tapi ini hanya sebagai apa saja, perlu didata ya, masing-masing harga alat dan biaya sewa sebagai, dan kapasitas sebagai informasi ya. Ini perlu dibuat dengan updating tentu ini diupdate. Kalau ini sudah suatu masing-masing fabricated tahu apa kapasitas kerjaan. Oke. Ini ada ini. Kita lewatkan aja dulu untuk sementara. Ini contoh soal lagi untuk masalah angsuran tadi. Nah, sekarang pembahasan masalah penggantian suku cadang. Ini bagian dari yang perlu diperhatikan tadi. Suatu faktor yang perlu diingat dalam pembelian peralatan adalah kemudahan dalam pengadaan suku cadang atau spare part. Spare part yang diperkirakan cepat aus atau rusak harus dibuat pengadaan atau penyediaan beberapa minggu sebelumnya, agar kalau rusak alat tidak harus menunggu. Jadi pernyataan ini harus diaplikasikan ya. Jadi beberapa spare part tuh maunya sudah ada di lapangan sebagai ya, suku cadang, karena apalagi proyeknya di daerah, karena suku cadang ini cukup rumit, belum lagi transportasinya, pengirimannya, ya, masalah administrasinya. Nanti kalau alat itu sudah rusak, baru spare partnya datang, diminta spare partnya, ya kemungkinan spare partnya datang 2 minggu atau 3 minggu kemudian. Berarti selama 2 minggu atau 3 minggu alat dalam keadaan idle, diam, tidak bekerja, tidak produktif. Nah, di sini bahayanya. Makanya beberapa suku cadang ya disediakanlah yang kira-kira sering aus ya, sering rusak. Catatan kerusakan bagian alat berat ini sebelumnya, catatan ini kerusakan alat berat sebelumnya perlu di record ya, sebagai bahan pertimbangan untuk pengadaan bagian-bagian yang akan rusak. Jadi di record seperti ini.
Nah ini, misalnya kayak gini, seperti ini ya, laporan harian alat berat. Jadi semua alat yang ada di lapangan di list, lokasinya di list, apa saja pekerjaannya di list. Ini setiap hari laporan harian. Makanya ada bagian yang ya tentunya salah satu staf yang bisa merecord ini. Nah, ini kondisi alat bagaimana? Aktif ya, checklist, apakah rusak atau idle. Idle ini tadi alat tidak rusak tapi tidak bekerja. Ini alat bagus bekerja, alat ini tidak bagus tidak bekerja. Alat ini bagus tapi tidak bekerja. Kasih keterangan di sini kenapa. Kalau dia rusak, apanya yang rusak? Seperti ini laporan harian alat berat ini penting. Ini juga jarang dilaksanakan oleh kontraktor orang Indonesia ya. Makanya manajemen alatnya cukup jelek ya, kalau menurut saya. Saya beberapa kali mengawasi ya, dulu lebih kurang 10 tahun saya mengawasi, saya sebagai konsultan jarang juga melihat laporan harian alat seperti ini. Karena ini penting. Oke. Jadi pernyataan di sini. Biaya penggantian suku cadang biasanya meningkat 5% per tahun dari umur alat berat. Kondisi alat berat perlu direcord. Direcord ini sama dengan kayak kita orang kita catatan tentang kalau kita berobat di rumah sakit yang benar gitu ya. Tentu ada catatan tentang penyakit kita ya. Di recordnya berarti ada catatan pribadi tentang pasien. Nah, macam ini ya, catatan tentang kondisi alat berat. Di record setiap hari untuk mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi selama umur ekonomis alat. Nah, jadi ini perlu di record. Seperti tadi, yang ini di record terus ya. Ini setiap hari. Catatan laporan harian alat berat dirangkum dalam laporan bulanan. Nah, nanti harian diakumulasikan dalam laporan bulanan. Catatan yang seperti ini setiap hari, nah, ini diperlukan kata dia. Diperlukan sebagai bahan kajian untuk pengadaan spare part. Jadi ini dikaji. Nah, tentunya engineer ya, yang melakukan ini. Stafnya mencatat setiap hari dan mengakumulasikannya per bulan. Nanti catatan laporan itu diberikan kepada engineer yang bertanggung jawab terhadap alat berat. Data keausan spare part yang kejadiannya berulang pada periode jam pakai tertentu sangat diperlukan. Hal yang tidak diinginkan adalah apabila keausan atau kerusakan spare part terjadi pada saat alat sedang dipergunakan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya. Kejadian seperti ini tentu mengganggu aktivitas alat berat di lapangan dengan menunggu kedatangan spare part, karena biasanya menunggu kedatangan spare part memerlukan waktu yang lama dan pertimbangan pengadaan finansial. Jadi di sini perlunya direkod seperti ini. Nah, nanti dibuat seperti ini setiap bulannya, diakumulasikan dalam ini. Misalnya ini list alat yang dipergunakan di lapangan. Di bulan Januari, Februari mungkin dia tidak masalah semuanya. Di April mulai alat motor grader ada kerusakan di bagian 1A gitu. Makanya setiap jenis alat yang spare part yang suka rusak diidentifikasi. Biasanya kontraktor pasti punya nomor identifikasi ya. Ini contoh aja 1A. Karena biasanya kontraktor ya yang menggunakan alat berat, dia tahu identifikasi masing-masing spare part atau kode ya. Kode spare part silakan. Ini saya misalnya kodenya 1A. Ini dibuat. Kalau bisa ada laporan bulan sebelumnya.
bulan sebelumnya begitu ya. Atau ini laporan ini kan untuk setahun nih. Nah, kita minta laporan setahun sebelumnya atau 2 tahun sebelumnya. Makanya ini perlu direcord setiap tahun. Dia record setiap hari diakumulasikan ke tiap bulan diakumulasikan ke setiap tahun seperti ini per tahun, record per tahun. Kalau misalnya kita tahu, misalnya motor grader ini spare part yang jenis ini rusak di bulan Januari misalnya atau di bulan Desember tahun yang sebelumnya. Ini rusak lagi di sini. Nah, sini penggunaannya, perhitungannya setiap hari dalam jam kerja ya. Nah, biasanya alat ini bukan dihitung berdasarkan hari ini, tetapi berdasarkan jam kerja. Biasanya satu hari misalnya 8 jam. Nah, jadi misalnya berapa satu hari 8 jam, 1 bulan 25 hari, berarti 8 kali 25 200 jam. Misalnya dia di Desember tahun yang lalu, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti setiap kali 5 kali 200 ya. Misalnya kan jadi 1 bulan kan 200 jam. Karena satu hari 8 jam kerja, 1 bulan 25 hari, berarti ada 200 jam. Misalnya dia rusak di sini, alat yang sama, kode yang sama ini, berarti setiap 1000 jam rusak alat itu. Jadi nanti kemungkinan di setiap 1000 jam lagi di sini rusak lagi dia. Setiap 1000 jam lagi rusak lagi di sini ya gitu. Ini perlu diprediksi padahal kita masih di bulan ini, misalnya di bulan Juni. Wah, ini nanti di sini rusak lagi nih alat yang jenis ini. Harus disediakan. Nah, kalau bisa di sini udah terbaca paling tidak di minggu kedua atau minggu ketiga di sini sudah terbaca ini kerusakan ini. Makanya nanti sebelum dia rusak sudah ada suku cadangnya. Jadi kalau sudah ada suku cadangnya di proyek ya, kalau pemasangan itu kan paling-paling sehari udah siap atau 2 hari. Jadi paling-paling alat itu nggak operasional 2 hari. Tapi kalau misalnya nggak ada alat itu ya bisa aja tidak operasional. Misalnya 3 minggu, 4 minggu atau 6 minggu, ini mengganggu pelaksanaan proyek. Inilah yang kadang orang Indonesia tidak memperhatikannya kebanyakan ya di pengadaan suku cadang ini. Ada beberapa ya seperti misalnya BUMN ya, beberapa juga memperhatikan ini saya lihat, tapi ada juga beberapa yang tidak. Kalau kontraktor yang lain, kontraktor daerah ini kayaknya sangat tidak diperhatikan. Makanya nantinya keterlambatan itu nanti jadi hal yang dianggap wajar ya. Kenapa telat kerja? Alatnya rusak, itu saja kerjanya. Informasinya seperti itu. Jadi bisa diinfokan ya di sini semua alat. Oke. Seperti ini laporan. Jadi ada laporan harian, dibikin laporan bulanan, ini laporan tahunan. Silakan juga. Alat berat yang dikontrol dengan jam pakai sesuai dengan umur ekonomisnya dipakai pada tabel 59. Jadi di sini bisa juga dengan ini informasi ini atau dengan jam pakai ya. Setiap 1000 jam, setiap 2000 sampai 3000 jam ada yang rusak nih alat ini. Nanti rusak lagi di sini ya. Jadi udah bisa diprediksi. Kita baru misalnya di 4000 jam kita akan prediksi, wah di 5000 jam nanti kira-kira alat ini spare part ini rusak lagi nih ya. Seperti ini sama ya. Boleh seperti ini per bulan, tapi ini yang lebih realistis ya ini. Jadi dia menggunakan jam pakai ya. Jam operasional. Makanya di sini dicatat, di sini di laporan harian ini dicatat kalau diaktif berapa jam. Catat terus. Inilah informasinya, perlu keterangan ini. Ya, di samping operasional mungkin apa saja yang berhubungan dengan alat itu dicatat. Oh, kerusakannya juga boleh dicatat di sini. Ini laporan harian ini menjadi penting. Oke. Ini penjelasannya. Nomor
numerik 1 sampai dengan 10 dari urutan aja menjadi isim dalam ada 15 beberapa jenis seperempat ini. Numerik ini silakan, boleh seperempat juga silakan. Misalnya pada alat motor grader nomor 1 untuk penggantian bagian mesin, dan A adalah kerusakan ring piston yang terjadi pada jam pakai 2200 dan 5400 jam. Dari kejadian ini dapat diprediksi bahwa setiap 3000 jam pakai maka ring piston harus diganti. Data ini sangat diperlukan untuk persiapan pengadaan seperempat ring piston ini, karena setiap 3000 jam kayaknya harus diganti. Apabila informasi per 1000 jam terlalu kasar, maka dapat diubah menjadi informasi per 500 jam pakai atau per 200 jam pakai. Jadi ini silakan mau per 1000 atau per 500 atau per 200 jam pakai, silakan, tergantung keinginan. Oke, itu apa? Informasi untuk pengadaan suku cadang. Yang kedua, biaya perawatan dan perbaikan, ini maintenance. Biaya perawatan dan perbaikan dapat dinyatakan sebagai persentase biaya penyusutan. Biaya perawatan dan perbaikan sebuah sopel berkisar antara 80 sampai 120% dari biaya penyusutan tahunan. Dinas Kimprasil PU menghitung biaya perawatan dan perbaikan termasuk biaya seperempat, ban, aku, dan lain-lain. Nah, ini dalam biaya per jam. Ini biasanya gini. Ini biaya ya, masalah biaya. Bukan masalah pengadaan seperempat. Tadi di subbab 52 pengadaan suku cadang. Ini masalah biaya. Kira-kira biayanya berapa sih? Nah, seperti ini, 12,5% sampai 17,5% dari harga alat. Harga alat ini dibagi dengan jam kerja alat. Berapa jam dia per tahun. Nah, jadi jam kerja alat ini biasanya 1 hari 8 jam, 1 bulan 25 hari, 1 tahun itu 10 jam. 10 bulan. Jadi 8 kali 25 kali 10. Nilainya 8 kali 25, 200 kali 10, 2000 ini. Dianggap 1 tahun tuh alat kerja tuh 2000 jam. Ini udah suatu yang pemakaian alat yang sudah cukup maksimal ya. 2000 jam per tahun. Kalau bisa melampaui ini ya berarti nilainya lebih bagus. Misalnya 2200 jam silakan. Karena 1 hari 8 jam, 1 bulan 25 hari ya 8 kali 25 200, 1 tahun 10 bulan, dianggap 10 bulan kerja, berarti 200 kali 10, 200 jam per tahun. Ini untuk biaya ya. Ini biasanya perlu diperhitungkan. Ya bagi engineer ini harus ada laporan tentang biaya perawatan dan perbaikan. Dibuat juga catatan ya, laporan tentang biaya perawatan. Bisa nanti ini sebagai referensi, nilai ini 12,5% sampai 17,5% dari ini, atau ya dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Silakan kalau ada catatannya, sebaiknya ada catatan tentang biaya perawatan dan perbaikan. Kalau tak ada referensi ini silakan, mungkin bisa diambil nilai tengahnya 15% dari B per W. Oke. Sini ada biaya penyusutan, depresiasi alat. Sini penyusutan atau depresiasi, ini tadi yang kompetensi yang keberapa tadi, yang keempat yang salah. Adalah berkurangnya nilai suatu peralatan akibat pemakaian dan usia alat. Jadi alat ini harganya dinyusut akibat pemakaian dan akibat usia. Misalnya begini, ini contoh kecilnya, Anda itu membeli sepeda motor, misalnya 20 juta, bawa pulang. Nah, besoknya Anda antarkan lagi ke toko itu, nggak jadilah, mari balikkan uang 20 juta, pasti nggak mau dia. Dia di sini terjadi penyusutan.
penyusutan itu misalnya kalau 20 juta tahun 2020, nah, nanti kalau Anda jual di 2021, harganya mungkin tinggal 18 juta. 2022 mungkin harganya tinggal misalnya 15 juta. 2023 harganya mungkin tinggal harga 10 juta, itu termasuk penyusutan. Tapi ada juga yang melihat dari sisi pemakaian. Nah, dilihat pemakainya siapa. Kalau misalnya pemakainya itu lebih baik, ya, bisa aja penyusunnya tidak sedrastis itu. Atau pemakainya lebih jelek, ya, tidak ada pantauan tentang maintenance alat, bisa saja penyusunnya bisa lebih kasar dari yang contoh yang tadi. Misalnya 20 juta, 18 juta, 15 juta, 10 juta, bisa jadi 20 juta langsung 15 juta, langsung 10 juta tahun ketiga, tahun kedua. Nah, ini tergantung pemakaian. Beberapa cara untuk menentukan nilai penyusutan antara lain, nah ini straight line method, sum of the years digit method, double declining balance method. Ini yang pertama, straight line method adalah turunnya nilai modal dengan nilai penyusutan atau depresiasi yang sama besarnya sepanjang umur ekonomis alat. Metode ini cocok dipergunakan untuk menentukan nilai depresiasi alat yang aktivitas penggunaannya hampir sejenis sepanjang umur ekonomis alat. Nah, di sini misalnya contohnya begini, depresiasi depresiasi yang metode ini. Misalnya harga pertama baru $100.000. Nilai sisa, ini biasa nih, nilai sisa ini 10%. Nilai sisa ini ya sudah ketetapan 10% dari harga pokok selama umur ekonomis 5 tahun dengan cara straight line. Nah, di sini kita lihat $100.000, nanti dikurang 10%-nya tinggal $90.000. Jadi selama 5 tahun berarti 1/5 dikali 90 dapatnya $18. Jadi harga barunya $100.000, setelah tahun pertama pakai, setahun pakai jadi $82.000. Setelah 2 tahun pakai jadi $64.000. Nah, begitu penyusutannya. Nah, ini penyusunannya setiap tahun $18.000. Nah, ini yang straight line. Itu biasanya digunakan untuk yang kalau aktivitasnya sejenis, ya. Maksudnya dia ringan kali, sedang atau berat kali gitu. Kalau ringan kali mungkin 5 tahun. Kalau sedang mungkin umur ekonomisnya jadi 7 tahun. Kalau berat kali, kalau ringan kali pekerjaannya mungkin yang umur ekonomisnya 5 tahun. Kalau sedang pekerjaannya, ya umur ekonomisnya jadi 4 tahun. Kalau berat kali pekerjaannya mungkin umur ekonomisnya cuma 3 tahun ya. Kayak bulldozer ini kalau pekerjaannya hanya pekerjaan tanah itu termasuk ringan. Kalau pekerjaan clearing itu termasuk ya ringan, yang cuma membuang topsoil ya. Kalau clearing grubbing ya, membuang topsoil dan akar-akar tumbuhan, nah itu termasuk yang sedang misalnya. Kalau bulldozernya kerja pada daerah yang tanah yang cukup padat, ya, memotong tanah cukup padat, misalnya tanah-tanah granular ya, itu termasuk yang berat, misalnya untuk yang bekerja di pengambilan batu bara, wah ini cukup berat. Mungkin sudah umur ekonomisnya cuma 3 tahun. Kalau sedang tadi 4 tahun, kalau yang ringan tadi kerjaan clearing saja ya 5 tahun misalnya. Kerjaan clearing and grubbing umur ekonomisnya 4 tahun. Kalau pekerjaan misalnya di batu bara, umur ekonomisnya jadi cuma 3 tahun. Misalnya seperti itu. Ini contohnya. Kalau ya 4 tahun ya dibagi 4. Kalau 3 tahun ya dibagi 3. Jadi seperti ini ya. Oke. Metode penyusutan sum of the years digit method terjadinya nilai penyusutan alat berat lebih cepat. Metode ini cocok dipakai untuk menentukan nilai depresiasi dengan aktivitas alat berat yang bekerja di lokasi-lokasi yang berat
selama umur ekonomisnya. Boleh pakai ini. Contoh soal misalnya, bulldozer dipakai, harganya 100.000 dolar, ininya 10% ya nilai sisa. Ini umur ekonomisnya 5 tahun. Kalau menggunakan cara ini, sum of the years method, berarti ini dikurang apa? Tetap 90. 90 ini misalnya 5 tahun, berarti 1, 2, 3, 4, 5 ke atas. Dijumlahkan ini 5 tahun ini jumlahnya 15. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5, 15, berarti 5/15. 4/15, 3/15, 2/15, kurang lagi. Dapatnya segini. Nah, kuranganlah 100 kurang 30. 70 kurang 24, dapat 46 kurang ini dapat segini kurang segini. Nah, jadi lebih cepat penurunan nilai harga alat. Di sini tahun kedua misalnya tinggal 70.000, tahun ketiga 46.000. Nah, lebih cepat dibandingkan pada ini. Tahun pertama pakai 82.000, di sini tahun keduanya 64.000. Di sini tahun pertamanya tadi 70.000, tahun keduanya 46.000. Lebih cepat nilai penyusutan. Jadi alat ini bekerja lebih ya dalam kondisi yang sedang. Nah, ini ada lagi double declining balance method. Metode ini adalah penyusutan lebih cepat. Metode ini cocok dipakai untuk menentukan nilai depresiasi dengan aktivitas alat yang bekerja di lokasi-lokasi yang lebih berat selama umur ekonomisnya tanpa perawatan alat berat yang baik. Di sini sudah kerjanya berat, perawatannya jelek pula. Ini seperti ini dia. Jadi misalnya harganya 100.000 dolar, umur ekonomisnya 5 tahun, nilai sisa 10%. Kita lihat penurunannya. 10.000, 100.000, 5 tahun, nah seperti ini. Langsung di ini 20, 40, 86, 100. Sini nilai 40%. Nilai 40% ini dari perhitungan seperti ini. Misalnya total kolom kedua 300. Ini total ini 300.000 dolar dibagi 5 dapat 60.000 dolar. 60 per 100.000, 60.000 100.000 dapatnya 90%. Dikurangi tinggal 40%. Jadi angka ini yang dipakai 40 kali ini. Tahun pertama susutnya 40 dolar. Tahun kedua ini dikurang ini. Dikurang yang ini ya. Dikurang 40 ini dapat. Nah ini. Yang tahun ketiga ini dikurang 17 ini. 40 tambah ini. Nah, di tahun ke 4 ini tambah ini 4 ini. Tahun kelima ini tambah ini. Penyusutannya lebih cepat ya. Kalau kerja di lokasi yang berat tanpa perawatan yang memadai. Oke. Ini perbandingannya dalam grafis. Nah, ini. Kalau ini straight line method, penurunannya gini linear. Ini lebih besar nilai penurunannya, ini lebih besar lagi ya. Double declining balance method. Dalam hubungan harga alat dengan umur ekonomis alat. Ini masalah perawatan ya. Saya ada informasi masalah ini tadi, masalah ada poin yang ini tadi. Ini tanpa perawatan alat yang baik. Nah ini ada 2 kasus akan saya ceritakan. Kasus yang pertama, kontraktornya adalah dari Korea. Waktu zaman Soeharto masih selalu memakai kontraktor asing seperti dari Filipina, Korea, Taiwan. Kalau mengerjakan proyek-proyek besar.
Waktu itu yang ngerjakan Korea. Jadi metode perawatannya itu cukup baik menurut saya. Mereka misalnya kerja bulldozer dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Jam 6 sore itu operator alat berat bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore misalnya. Nanti mekaniknya bekerja dari jam 6 sore sampai jam 12 malam. Jadi setiap hari alat itu diservis. Jadi antara operator dan mekanik beda jam kerjanya. Alat bekerja siang hari, mekanik langsung servis alat berat di malam harinya. Ini berlaku setiap hari sehingga perawatan alat ini cukup baik. Jadi umur ekonomis alat bisa lebih panjang. Ini waktu itu saya melihatnya di perusahaan Korea. Sedangkan di perusahaan kita orang Indonesia ini ya itu masalahnya. Terlalu menganggap hal ini sepele mungkin ya. Sehingga perawatan mungkin hanya dilakukan mungkin seminggu sekali, sebulan sekali, atau 3 bulan sekali. Ya ini kemungkinan rusak bisa lebih berat. Bisa Anda bandingkan misalnya dengan sepeda motor Anda, kalau selalu dirawat ya dia akan lebih baik dibandingkan kalau sepeda motor yang jarang dirawat. Itu contoh yang pertama dan kedua. Jadi kontraktor orang kita suka menganggap perawatan ini suatu hal yang tidak begitu biasa, sedangkan kontraktor asing perawatan itu sangat penting bagi mereka. Jadi kalau dia jam 8 operasionalnya sampai jam 6, alat berat itu diservis dari jam 6 sore sampai jam 12 malam. Besok paginya operator alat tuh ya cukup baik ya kondisinya karena udah dirawat. Itu yang pertama. Contoh yang kedua, ini masalah ya, yang perlu juga dipikirkan oleh misalnya general superintendent atau site manager. Ini kan bisa mendelegasikan tugasnya, tapi bagian dari yang perlu diperhatikannya gitu. Bukan artinya semua harus dia kerjakan, tapi bisa mendelegasikannya pada staf-staf engineer-nya yang lain di bawahnya. Saya juga pernah menjumpai satu project waktu itu di Tanjung Pinang ya, Kepulauan Riau. Kebetulan kontraktornya orang kita juga, orang Indonesia tapi Chinese. Itu general superintendent-nya itu, set manajernya itu dia mengetahui semua alat, spare part, barang apa saja yang masuk dan keluar dari proyeknya. Ini saya sangat kagum. Waktu itu saya cukup memujinya karena saya waktu itu sebagai konsultannya. Dia mengetahui harga spare part, kondisi spare part yang masuk ke proyeknya. Misalnya spare part ban mobil, mesin apa gitu, bagian dari spare part alat berat, sampai dia mengetahui termasuk barang yang masuk ke proyeknya itu konsumsinya. Saya sampai jadi lelucon sama dia. Bapak ini mengetahui harga spare part ini sampai harga cabai, harga bawang, harga tomat per kilo pun tahu. Oh, iya, saya tahu Pak. Wah, ini general superintendent yang sangat baik nih menurut saya. Sampai begitu. Jadi semua yang masuk ke proyeknya itu dia tahu gitu. Sampai ke bawang merah yang masuk proyek pun dia tahu harganya berapa yang masuk. Nah, ini kan sudah tapi itu saya lihat di kontraktor orang Chinese, orang kita belum jumpa saya orang seperti itu. Sehingga memang ya pekerjaan mereka ya bisa dikatakan lebih baik dari pekerjaan kebiasaan orang-orang kita gitu. Engineer-nya terlalu mungkin tidak memperhatikan hal-hal yang
masuk itu, sampai yang sekecil itu pun dia masuk tahu gitu. Kan cukup mantap lah kalau menurut saya. Oke. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.